Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, materi hari ini terkait proses inovasi pendidikan akan didampingi secara langsung oleh Ibu Aini Loita. Silakan, saya persilakan kepada Bu Aini Loita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Ibu Aini di mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan PAUD. Hari ini kita akan membahas topik tentang proses inovasi pendidikan ya. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas hari ini sekaitan dengan proses inovasi pendidikan. Saya harap teman-teman sudah baca berbagai sumber terkait materi ini, sehingga sama-sama kita bisa belajar, kemudian juga bisa memahami apa itu proses inovasi pendidikan. Nah, yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah pengertian proses inovasi pendidikan, lalu model proses inovasi pendidikan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Nah, mari kita mulai. Pengertian proses inovasi pendidikan. Dari kata proses inovasi tersebut, berarti di sini adalah aktivitas yang dilakukan terus-menerus, memakan waktu dan terjadi perubahan. Berapa lama? Tergantung kepekaan individu atau organisasi terhadap inovasi. Sedangkan proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai implementasi atau penerapan ya terkait inovasi pendidikan. Itu yang dinamakan proses inovasi pendidikan. Selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan. Perubahan itu tentu saja akan berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Ya, mudah-mudahan dari pengertian proses inovasi pendidikan, teman-teman sudah mulai terbuka pikirannya. Ternyata dalam pendidikan itu juga ada inovasinya, ada proses inovasi gitu ya. Apalagi teman-teman sebagai calon pendidik atau praktisi di bidang pendidikan PAUD gitu ya. Nah, baiklah. Nah, lalu model apa saja yang berkaitan dengan proses inovasi pendidikan? Nah, beberapa tokoh atau ahli ya meneliti atau mengelompokkan beberapa model terkait proses inovasi pendidikan. Ada 2 model ya. Yang pertama model proses inovasi yang berorientasi pada individu, dan yang kedua model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Nah, lantas yang proses inovasi yang berorientasi pada individu siapa saja tokoh-tokohnya? Nah, dalam sumber buku pegangan ya bahan ajar itu ada 4 tokoh yang mengemukakan proses inovasi yang berorientasi pada individu. Nah, keempat tokoh ini meneliti dalam bidang proses inovasi yang berbeda-beda, sehingga rangkaiannya pun juga berbeda-beda. Tetapi dari awal mula dan pertengahan itu tidak jauh berbeda. Ada beberapa kemiripan atau kesamaan. Mari kita lihat. Tokoh yang pertama itu adalah Fiji dan Steiner ya. Tokoh ini mengemukakan ada 6 tahap proses inovasi pendidikan dalam individu. Ada mulai tahap menyadari, kemudian mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli.
Nah, ini berarti orientasinya adalah inovasi terhadap suatu produk ya, yang akan dibeli oleh seorang individu. Lalu ada Coley. Nah, dia mengemukakan ada lima tahap proses inovasi pendidikan. Yang pertama, tahap belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Ya, berarti ini ada suatu proses dalam menentukan pemilihan ya, untuk memilih inovasi atau bidang yang akan dipilih dalam inovasi. Lalu ada tokoh Rogers ya, dia ini mengemukakan ada 5 langkah juga. Yang pertama ada menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Lalu tokoh yang keempat ada Robertson. Dia mengemukakan 8 ya. Ini penelitian termutakhir ya. Ada 8 langkah dalam proses inovasi pendidikan individu ya. Ada persepsi tentang masalah, kemudian menyadari, lalu memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi ya. Itu beberapa contoh langkah-langkah proses inovasi yang berorientasi pada individu menurut 4 tokoh ya. Nah, setelah model proses inovasi yang berorientasi pada individu, ada yang dinamakan model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Nah, kita tahu bahwa organisasi itu adalah suatu kesatuan yang kompleks yang di dalamnya menyangkut banyak orang. Ada strukturisasi ya, ada program, ada anggota, dan juga ada pengurus ya dalam sebuah organisasi. Nah, di sini Ibu akan mengetengahkan ada 6 tokoh yang mengemukakan ya beberapa tahapan-tahapan dalam proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi. Yang pertama ada Milo. Milo ya, ini dia menyatakan ada 5 langkah. Ada konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusionalisasi ya. Nah, lalu yang kedua ada Shepard, ada penemuan ide, adopsi, dan implementasi. Ini ada 3 tahap menurut Shepard ya, lebih ringkas. Kemudian ada Hedge dan Aiken ya, ada evaluasi, inisiasi, implementasi, dan rutinisasi ya. Kemudian menurut Wilson ya, ada 3: konsepsi perubahan, pengusulan perubahan, adopsi, dan implementasi. Nah, kemudian ada Rogers, ada 5. Rogers mengemukakan 5 langkah. Yang pertama inisiasi, keputusan untuk menerima implementasi, redefinisi atau restrukturisasi, klarifikasi, dan rutinisasi ya. Nah, kemudian ada tokoh Jaltman, Duncan, dan Holbeck. Nah, mereka ini tim ya yang mengemukakan bahwa proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi itu ada 2 tahap saja, tetapi 2 tahap ini juga terbagi lagi menjadi sub-sub atau langkah-langkah yang lain ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya dalam buku bahan ajar, itu bisa dibaca dengan detail. Tapi mari kita sama-sama sedikit membahas di sini ya. Yang pertama adalah langkah inisiasi dan yang kedua adalah implementasi. Nah, implementasi itu adalah penerapan. Nah, dalam inisiasi ada 2 langkah
ya, sub langkah dari inisiasi. Apa saja? Yang pertama ada pengetahuan dan kesadaran, ya. Jadi sadar, tahu ada inovasi, itu langkah pengetahuan atau kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi ini biasanya bisa berujung menerima atau menolak, ya, tergantung. Misalkan kalau menerima, seberapa pentingkah inovasi ini bagi organisasi saya, seberapa bermanfaatnya, begitu ya. Nah, kalau misalkan menolak misalkan, ya, tetapi tahu manfaatnya, itu bisa saja terjadi. Itu adalah contoh langkah pembentukan sikap, ya, terhadap inovasi. Lalu ada implementasi atau penerapan. Nah, ada dua langkah juga dalam proses implementasi. Yang pertama langkah awal implementasi, dan yang kedua langkah kelanjutan pembinaan. Nah, contoh misal suatu organisasi itu menerima suatu inovasi, ya. Nah, mereka akan menerapkan percobaan atau uji coba sebelum nanti hasilnya bisa dipakai secara keseluruhan. Nah, ketika hasil uji coba itu dirasa sudah oke, misalkan ya sudah bermanfaat bagi organisasi, dirasakan sangat mendukung bagi kemajuan organisasi, akhirnya itu dilakukan massal atau diproduksi massal, ya. Nah, selanjutnya ada langkah pembinaan. Nah, kira-kira mana nih yang perlu dibenahi dari hasil uji coba? Mana yang kira-kira perlu dibuang, ditambahkan, atau bahkan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu contoh model-model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi, ya. Lalu, ada faktor-faktor yang memengaruhi proses inovasi pendidikan. Tentu saja semua proses inovasi itu tidak lepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, ya, atau yang memengaruhi. Nah, ini dalam halnya bidang pendidikan, ya, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah atau PT lah, perguruan tinggi, ya, seperti lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, misalkan sekolah dasar, menengah, dan PT. Itu adalah suatu subsistem dari sistem sosial dan keduanya akan saling berpengaruh, ya. Jika sistem sosial mengalami perubahan, maka sekolah juga akan mengalami perubahan dan hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial. Misal, tuntutan di masyarakat memerlukan tenaga terdidik, misalkan, ya, untuk di dunia kerja, misalkan. Nah, sekolah akan memproduksi itu, begitu ya, akan berinovasi, memproduksi tenaga terdidik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah kenapa keduanya saling mempengaruhi dan saling berkaitan, ya. Kalau misalkan tuntutan di masyarakat juga berubah, tentu saja sekolah juga pasti akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, sumber motivasi inovasi pendidikan biasanya ini bersumber dari 2 poin utama, ya. Yang pertama, kemauan sekolah untuk merespon tantangan kebutuhan masyarakat. Jadi ada respon dari sekolah nih, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kami akan meluluskan lulusan seperti apa yang nantinya siap terjun di masyarakat. Nah, misal begitu, ya. Kemudian adanya usaha untuk menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Jadi sekolah dijadikan tempat untuk memproduksi solusi dalam mengantisipasi atau memecahkan masalah di masyarakat. Kemudian faktor yang memengaruhinya apa saja? Ada 3 faktor utama. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Nah, fokus sentral dalam faktor kegiatan belajar mengajar ini adalah berpusat pada guru, ya, guru sebagai tenaga profesional. Nah, guru sebagai tenaga profesional di sini adalah individu yang memiliki banyak tantangan dalam tugasnya, ya, tentu saja. Apakah kompetensinya, apakah kemampuan pedagogiknya, kreativitasnya, atau bahkan mungkin tantangan-tantangan dari luar, ya, seperti lingkungan sekolah, siswa dan lain sebagainya, itu yang akan mempengaruhi guru begitu ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua ada faktor internal dan eksternal. Nah, yang dinamakan faktor internal dan eksternal itu adalah faktor yang berasal dari dalam dan luar, ya. Nah, kalau faktor internal, proses inovasi pendidikan itu adalah siswa, ya. Nah, siswa sebagai inovasi pendidikan itu sendiri merupakan pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Nah, jadi beragam macam kebijakan pendidikan tentu saja itu mempertimbangkan kebutuhan siswa, keadaan siswa. Misal kebijakan UN, ya, ujian nasional. Zaman saya mungkin masih berlaku, ya, UN sampai tahun-tahun kemarin masih berlaku itu ujian nasional. Bahkan kalian juga mungkin masih mengalami ujian nasional. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, misalkan, ya, beragam macam perkembangan siswa di lapangan, kemudian hasil penelitian atau hasil berbagai pertimbangan yang berpusat pada siswa, ada kebijakan baru yang katanya UN dihapuskan atau ditiadakan. Nah, itu salah satu contoh bahwa faktor yang memengaruhi proses inovasi pendidikan, faktor internal dari yang berasal dari siswa. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal dalam proses inovasi pendidikan adalah parent atau orang tua, ya. Nah, yang dimana orang tua ini berperan sebagai penunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, ya, baik secara moral, ya, ataupun secara moral. Secara moral, mereka bertugas mendorong anak-anaknya untuk rajin sekolah, membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran di rumah dan lain sebagainya. Kemudian secara moral atau material, ya, mereka adalah penyedia dana atau orang yang membiayai anak-anaknya sekolah. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya para ahli pendidik atau yang berprofesi di bidang pendidikan. Seperti misal pengawas sekolah, staf TU administrasi, kemudian penilik, bahkan mungkin juga komite sekolah, lalu perguruan tinggi, dosen, ya, lembaga PT misalkan, ya, dan lain sebagainya, itu dinamakan faktor eksternal dan juga faktor internal. Atau ada juga yang dinamakan faktor eksternal sekaligus merangkap faktor internal. Tetapi yang dalam membuat proses inovasi pendidikannya itu adalah harus dibedakan, ya, antara faktor internal dan eksternal. Jadi harus melihat kira-kira seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar kebermanfaatannya, atau bahkan mungkin masalah yang ditimbulkan dalam membuat suatu inovasi pendidikan, ya. Karena memang inovasi pendidikan itu, ya, dibuat tidak serta-merta begitu saja, begitu, ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Yang ketiga adalah sistem pendidikan.
yaitu berupa pengelolaan dan pengawasan. Nah, ini berkaitan dengan beragam macam aturan atau regulasi. Misalnya ini berkaitan dengan pembatasan kewenangan guru ya dalam mengambil keputusan atau kebijakan dan berbagai macam aturan yang lainnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam sistem pendidikan ini? Ya tentu saja adalah Departemen Pendidikan Nasional. Nah, itu saling berkaitan ya, 3 faktor yang memengaruhi proses inovasi pendidikan. Baik teman-teman, nah itu saja barangkali hari ini kita bahas 3 subtopik terkait proses inovasi pendidikan ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga semua bermanfaat dan semoga semua sehat selalu. Terima kasih, saya Ibu Aini Loita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.